Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Bagi saudaraku yang punya hajat, atau doa-doa terbaiknya bisa ditulis di kolom komentar, agar kita semua yang melihatnya mengaminkan doa Anda, dengan harapan semoga doa dan hajat Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Ustadz Adi Hidayat berkata bahwa ada satu amalan yang dikerjakan bisa membuat hidup tidak sulit, segera memperoleh kerja serta memperlancar rezeki. Tips berupa amalan tersebut disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam satu majelis taklim, seperti yang dilansir dari YouTube Audio Dakwah. Menurut Ustadz Adi Hidayat, setiap orang tentu mempunyai permasalahan dalam hidupnya. Hanya saja permasalahan yang dialami tiap orang berbeda-beda, ucapnya. Ada yang mempunyai permasalahan dalam pendidikan, permasalahan dalam keluarga, permasalahan dalam keuangan, permasalahan dalam pekerjaannya, serta berbagai permasalahan yang lainnya, ucap Ustadz Adi Hidayat. Namun demikian tidak perlu khawatir kata Ustadz Adi Hidayat karena setiap permasalahan ada solusinya, yang berarti wajib percaya serta terus senantiasa berusaha. Menurut Ustadz Adi Hidayat, ada satu amalan yang dapat membuat permasalahan itu segera berakhir. Amalan apakah itu? Ustadz Adi Hidayat mengutip dari Al-Quran Surah ke-51 ayat ke-24-30. Surat tersebut, mengisahkan Nabi Ibrahim yang akhirnya memperoleh keturunan seorang anak yang alim bernama Ishak, papar Ustadz Adi Hidayat. Dikisahkan Nabi Ibrahim menyambut tamu tengah malam, dengan cara yang sangat baik, dan ternyata tamu itu adalah para malaikat yang sedang menyamar. Sebab kebaikan Nabi Ibrahim maka Nabi Ibrahim diberikan rezeki dalam wujud keturunan, padahal istri Nabi Ibrahim sudah tua dan mandul, tentu hal ini membuat Nabi Ibrahim serta istrinya sangat bahagia. Ustadz Adi Hidayat menerangkan dari cerita tersebut dapat dipetik kalau Allah akan senantiasa memberikan rezekinya kepada umatnya, sekalipun terasa mustahil bagi pemikiran manusia. Namun semua dapat melaksanakan itu semua. Seperti contoh istri Nabi Ibrahim yang sudah tua mandul, ternyata bisa hamil dan mendapatkan keturunan bernama Ishak, terangnya. Ustadz Adi Hidayat berkata jika kamu memiliki harapan, memiliki doa, memiliki kemauan yang menurut orang itu mustahil, seperti contohnya penyakit tidak akan sembuh, kata orang proyek ini mustahil, maka rumus Qur'annya, kata Ustadz Adi Hidayat. Kerjakan amalan yang tidak biasa, kerjakan amalan di atas amalan rata-rata, tandasnya. Kemudian Ustadz Adi Hidayat memberikan contoh, saat malam orang tidur kamu bangun, orang siang makan kamu berpuasa, orang baca Quran 1 juz, kamu 10 juz, begitu selesai amalan itu maka memohonlah kepada Allah untuk mengabulkan apa yang kamu mohon. Itu yang disebutkan serta diisyaratkan di Al-Quran Surah ke-5 Al-Maidah ayat 35, tambahnya. Bila kalian memiliki keinginan, memiliki harapan, memiliki doa mau cepat dijawab, maka tingkatkan takwa kalian kepada Allah. Dan tingkatkan takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran serta takwa itu semua jenis amalan soleh, tambahnya. Jikalau kamu memiliki keinginan memiliki harapan, memiliki apa yang kamu mohonkan, kata orang mustahil maka tingkatkan takwa, saran Ustadz Adi Hidayat. Dari penjelasan di atas dapat diambil hikmah, bila tahun 2023 kalian belum bisa kerja, rezeki tidak mudah, maka kerjakan amalan yang tidak biasa, apalagi lebih yang orang kerjakan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika seorang muslim merasa dekat dengan Allah, dirinya dapat merasakan berbagai kemudahan dalam hidup. Beberapa contoh adalah kemudahan dalam menghadapi segala urusan, kemudahan untuk mendapat ketenangan hati dan kemudahan lainnya. Takwa adalah menjadikan kepatuhan dalam mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah sebagai perlindungan dari azabnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kaitan dengan meningkatkan kepatuhan kepadanya. Beberapa cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikutip dari kumparan.com berikut adalah 5 contoh cara untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Memperbaiki salat. Cara pertama dan utama untuk meningkatkan iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memperbaiki salat. Pasalnya, salat merupakan tiang agama Islam. Seorang muslim dapat memulai langkah untuk meningkatkan ketakwaan dengan cara memperbaiki salatnya, terutama salat 5 waktu. Beberapa contoh adalah mulai untuk disiplin salat 5 waktu, salat di awal waktu, serta niat karena Allah. 2.
Mempelajari Al-Quran. Cara kedua adalah mempelajari Al-Quran. Pasalnya, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang di dalamnya terdapat berbagai macam kisah, pelajaran, aturan, perintah, serta larangan yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari Al-Quran dapat meningkatkan ketakwaan sebab dapat membuat seorang Muslim memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas. Jadi, tidak ada lagi keraguan dalam menjalani kehidupan sementara di dunia. 3. Mengikuti kajian agama Islam. Cara ketiga adalah mengikuti kajian agama Islam. Kegiatan tersebut dapat membuat seorang Muslim memperoleh pelajaran mengenai berbagai topik seputar Islam, baik itu akidah, fikih, maupun lainnya. Selain itu, mengikuti kajian agama Islam juga dapat membuat seorang Muslim menjalin silaturahmi dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, diri menjadi memiliki teman yang sama-sama berjuang memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Belajar agama bersama guru. Cara keempat adalah belajar bersama guru, baik itu guru agama Islam, ustaz, maupun guru ngaji. Hal itu menjadi penting untuk mencegah kesesatan karena belajar agama sendirian. Belajar agama sendirian rentan mengalami kesesatan sebab akal dan pikiran manusia yang tidak terarah. Jadi, seorang Muslim perlu belajar bersama guru agama Islam agar mendapatkan penjelasan serta bimbingan yang baik saat belajar. 5. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kelima adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha mengabulkan doa sehingga penting bagi seorang hamba untuk senantiasa berdoa kepadanya. Ketika ingin memiliki ketakwaan kepada Allah, manusia sebagai hamba dapat memanjatkan doa kepadanya. Tujuannya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah jalan bagi manusia untuk memperoleh ketakwaan dalam nikmat iman Islam. Jadi, jawaban dari bagaimana cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam ada 5, yakni memperbaiki salat, mempelajari Al-Quran, mengikuti kajian, belajar bersama guru, dan berdoa. Hal terpenting adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Share kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe kalau kamu suka dengan konten seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.